Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mawarti Yudomiranti dengan NPM 201600047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi, hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar, dan komponen pembelajaran. Baik, langsung saja saya mulai untuk menyampaikan materinya. Materi yang pertama yang saya jelaskan yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia untuk mengubah tingkah laku secara permanen. Sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Sedangkan pembelajaran yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Adapun ciri-ciri belajar. Ciri belajar meliputi yang pertama, terjadi perubahan tingkah laku baik yang diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, terjadi perubahan tingkah laku hasil belajar umumnya akan menetap atau yang disebut dengan permanen. Yang ketiga, proses belajar membutuhkan waktu tidak sebentar. Ciri-ciri yang keempat yaitu proses belajar terjadi di interaksi sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Dan ada juga tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan hal yang terpenting dalam rangka sistem pembelajaran, yakni menjadi komponen sistem pembelajaran yang menjadi titik balik dalam merancang sistem yang efektif. Berikut adalah beberapa tujuan belajar. Tujuan belajar yang pertama yaitu untuk menilai hasil belajar. Yang kedua, untuk bimbingan siswa belajar. Yang ketiga, untuk merancang sistem pembelajaran. Yang keempat, untuk melakukan komunikasi dengan guru-guru lainnya dalam meningkatkan sistem pembelajaran. Yang kelima yaitu untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program pembelajaran. Kemudian ada juga perbedaan dan persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Di sini saya akan pertama menjelaskan tentang perbedaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Ditinjau dari segi kegiatannya, belajar itu memahami, mengolah informasi yang didapat, dan mengalami perubahan tingkah laku yang secara positif yang bersifat tetap. Kemudian mengajar itu membimbing dan memberikan informasi dan pengetahuan. Sedangkan pembelajaran, interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar selama proses berlangsung. Kemudian ada juga persamaan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar, mengajar, dan pembelajaran memiliki makna dan tujuan yang sama. Ketiganya sama-sama mendukung untuk perubahan tingkah laku siswa ke arah yang positif dan mendukung potensi yang ada di dalam diri siswa dan terjadi dalam satu waktu dan satu lingkungan yang sama. Kemudian kita lanjut materi yang kedua yaitu prinsip belajar. Ada beberapa prinsip belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan atau yang disebut dengan readiness. Prinsip kesiapan yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip motivasi atau yang disebut dengan motivation. Prinsip motivasi yaitu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi yaitu seseorang cenderung untuk percaya terhadap dengan bagaimana ia memahami sesuatu. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip tujuan. Prinsip tujuan yaitu sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Kemudian yang keempat ada prinsip perbedaan individual. Proses belajar yang bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memudahkan untuk pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang kelima ada prinsip transfer dan retensi. Belajar dianggap bermanfaat apabila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan lagi hasil belajar dalam situasi yang baru. Apapun yang dipelajari dalam suatu situasi, pada akhirnya akan digunakan lagi pada situasi yang lain. Proses tersebut dinamakan dengan transfer. Sedangkan kemampuan seseorang untuk menerapkan lagi hasil belajar disebut dengan retensi. Terus yang keenam ada prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Dan ada yang ketujuh yaitu prinsip belajar afektif. Prinsip belajar afektif yaitu
Seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman yang baru. Kemudian yang kedelapan ada prinsip belajar psikomotor. Prinsip belajar psikomotor yaitu individu menentukan bagaimana ia mengendalikan aktivitas ragawinya. Kemudian yang ke-9 ada prinsip evaluasi. Latihan evaluasi memungkinkan individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Kemudian kita lanjut lagi materi yang terakhir yaitu komponen pembelajaran. Menurut Hamalik ada 7 komponen pembelajaran. Berikut adalah beberapa komponen pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan dan pengajaran. Tujuan merupakan komponen yang dapat mengetahui komponen pengajaran lainnya untuk mencapai tujuan yang efektif dan seefisien mungkin. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik atau yang disebut dengan siswa. Siswa merupakan komponen pengajaran yang paling penting karena siswa sebagai pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pendidik atau yang disebut dengan guru. Guru merupakan komponen pembelajaran yang berperan sebagai pelaksana dan penggerak pembelajaran. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. Bahan pelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pesan atau materi agar pencapaian tujuan belajar. Yang keenam, media pembelajaran. Pada dasarnya ada 2 bentuk pembelajaran yang sering dilakukan, yaitu yang pertama pembelajaran tatap muka dan pembelajaran sistem jarak jauh atau pembelajaran dengan menggunakan bahan atau media pembelajaran. Dalam pembelajaran tatap muka, kehadiran guru merupakan syarat mutlak yang tidak bisa diabaikan. Karena guru merupakan komponen terpenting dalam aktivitas pembelajaran. Ini berarti guru harus menyiapkan bahan pembelajaran seperti alat peraga dan media pembelajaran yang dapat membantunya untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan media ini, pembelajaran menjadi efektif dan efisien mungkin. Sedangkan dalam pembelajaran jarak jauh, media pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk bahan pembelajaran yang didesain atau dipersiapkan untuk belajar mandiri, seperti modul, audio atau radio pembelajaran, televisi pembelajaran, CD atau video pembelajaran, dan e-learning lewat website atau internet. Khusus media sebagai pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu bahan pembelajaran yang didesain dengan tidak menggunakan komponen pembelajaran lengkap dan menggunakan komponen pembelajaran lengkap. Menurut Edgar Dale, dalam kerucut pengalamannya, mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi beberapa macam, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Berikut adalah macam-macam media pembelajaran yang telah diklasifikasikan oleh Edgar Dale. Yang pertama, media pembelajaran dalam bentuk pengalaman langsung. Yang kedua, media pembelajaran dalam bentuk pengalaman tiruan atau model. Yang ketiga, media pembelajaran dalam bentuk pengalaman yang didramatiskan. Yang keempat, media pembelajaran dalam bentuk pengalaman yang didemonstrasikan. Yang kelima, media pembelajaran dalam bentuk karya wisata. Yang keenam, media pembelajaran melalui pameran. Yang ketujuh, media pembelajaran audiovisual. Yang kedelapan, media pembelajaran audio saja atau visual saja. Yang kesembilan, media pembelajaran dalam bentuk visual. Yang kesepuluh, media pembelajaran dalam bentuk lambang verbal. Kemudian komponen pembelajaran yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang berperan untuk menetapkan
keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Ada 3 bentuk evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui seberapa kualitas program pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran yaitu evaluasi yang dirancang untuk mengetahui hasil pembelajaran dalam bentuk hasil belajar atau prestasi siswa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.